Kita pun dibuat penasaran, kira-kira pertimbangan apa yang dipakai oleh penyelenggara karena perhelatan yang dahulu terbukti merugi, kini malah diulang. Formula E rugi lagi, buzzer capres garuk-garuk tak gatal. Ditulis oleh Ruskandi Anggawiria di siwar.com. Fakta dari perhelatan Formula E tahun 2023 tanggal 4 sampai dengan 4 Juni di Jakarta tampaknya sulit akan menjadi modal politik bagi para pendukung bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Bagaimana tidak? Semula mereka dengan sinis meminta pengkritik digagasnya ajang ini tahun lalu guna menarik ucapannya karena tahun ini justru ajang serupa digelar. Publik tentu tidak mudah melupakan rentetan kejadian yang baru terjadi setahun yang lalu. Ketika demi program mercusuar sang gubernur ketika itu, anggaran fantastis digelontorkan tanpa restu legislatif. Tak urung mayoritas fraksi DPRD mengultimatum gubernur karena pembayaran komitmen fee kepada pemilik otoritas balapan kuda besi ini menguras kocek Pemprov sangat dalam. Kita pun dibuat penasaran, kira-kira pertimbangan apa yang dipakai oleh penyelenggara karena perhelatan yang dahulu terbukti merugi, kini malah diulang dan tidak pelak menjadi bahan olok-olok buzzer sang mantan kepada penantangnya tahun lalu. Dugaan sementara, penyelenggara mungkin ingin mengurangi kerugian sebelumnya yang berasal dari pengeluaran di muka kepada pihak Federasi Otomotif Dunia sebagai pemilik eksklusif lomba. Dan nilai nominal yang luar biasa mahal itu tidak mungkin ditarik lagi meskipun lomba berikutnya tidak dilaksanakan. Jadilah lomba tersebut terpaksa digelar untuk kedua kali. Ibarat sudah terlanjur basah, maka keputusan darurat yang berbau spekulasi akhirnya diambil. Mirisnya, pihak sono merasa di atas angin dengan keputusan pengulangan ajang tersebut. Mungkin guna mengekspresikan rasa puasnya, mereka mengecam para penentang keputusan junjungan mereka yang dulu dianggap kontroversial. Kali juga ketika melihat panutannya nonton dengan membayar tiket sendiri, sementara pejabat gubernur datang dengan menenteng undangan. Mereka merasa ada diskriminasi kepada sang mantan. Kalau modelnya seperti ini, kenapa tidak sekalian seluruh buzzer Anies minta diundang? Sudah membuat anggaran Pemprov terkuras demi mengatrol popularitas. Sekarang minta digratiskan pula. Kalau dikalkulasi, kelebihan bayar komitmen fee yang hingga sekarang tak tahu juntrungannya kemana, apakah masih kurang sehingga tak ikhlas membeli tiket sendiri? Justru dengan cara itu dia akan merasa lebih baik karena dirinya dapat mengurangi kerugian yang dibuatnya dulu. Bukan begitu cara berpikirnya. Entahlah, jika memang para buzzer sang mantan merasa tak cukup dengan kerugian berulang yang ditelan penyelenggara. Bahkan jika kerugiannya tak seberapa setelah kalkulasi terakhir, mereka mungkin akan berpikir ada jasa sang junjungan. Bagaimana menurut Anda? Prabusu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep yang ingin all out terjun ke politik disambut positif pengurus pusat PDI Perjuangan. Namun Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mewanti-wanti Kaisang tentang adanya aturan yang mengharuskan satu anggota keluarga tak boleh berbeda-beda partai politik. Kaisang datang, PKS Depok ancang-ancang. Ditulis oleh Dahono Prasetyo di siwar.com. Dominasi 20 tahun oligarki Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Kota Depok selalu menjadi isu politik musiman tiap 5 tahun. Sebagai salah satu kota penyangga ibu kota DKI Jakarta, mustahil Depok mensejajarkan diri dengan megapolitannya Jakarta. Depok menjadi kota tanggung, besar tidak, kecil juga bukan. Kota yang fokus menjadi lokasi hunian yang tak jauh dari Jakarta. Orang-orang yang sebagian mencari nafkah di Jakarta bergaya hidup metropolitan, namun lebih memilih tinggal di Depok. Kota yang nyaris tanpa keberadaan pabrik atau industri besar, kalaupun ada hanya hitungan jari. Depok malas berkembang, macet di Depok sebelum macet masuk Jakarta. Atau sebaliknya, menjadi gerutu warga yang tidak pernah terjawab selama 2 dekade. Kabar terakhir menjadikan Depok sebagai kota syariah perlahan mulai diterapkan melalui kebijakan Pemda dan wali kotanya. Lalu tiba-tiba datang kabar dari timur, seorang pengusaha muda, milenial,
media darling sekaligus anak bungsu Jokowi terpampang baliho raksasa di Margonda, jalan utama Depok. Kaisang Pangarep, sang pengantin yang belum genap setahun naik pelaminan, digadang-gadang menjadi calon wali kota Depok. Kaisang dihadirkan saat banyak partai politik besar menemui jalan buntu berstrategi merebut Depok dari kekuasaan PKS 4 periode. Kaisang ditawarkan bukan untuk melawan kebesaran PKS, tetapi membangun kemalasan elit parpol di Depok untuk move on. Mereka, para elit partai di Depok yang enggan beranjak dari comfort zone di bawah ketiak wali kota PKS, kadang menganggap kehadiran Kaisang sebagai mimpi. Tapi tidak bagi sebagian besar warga Depok yang pernah merasakan pahitnya ketidakadilan pembagian bansos, kecewa pada diskriminasi dan distribusi Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat untuk yang seiman saja, gagal paham infrastruktur kota yang lebih banyak galian kabel daripada pembangunan saluran irigasi. Kaisang barangkali masih hijau dalam urusan birokrasi pemerintahan, tapi dia menjadi satu-satunya alasan warga untuk move on, bosan kebijakan dari kelompok itu-itu saja, pelayanan birokrasi yang begitu-begitu saja. Inovasi penataan kota sudah waktunya dipercayakan kepada sosok muda yang masih minim kepentingan politik. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kaisang tetaplah karakter Jokowi dalam kemasan milenial yang anti kolonial. Bagi warga yang sudah nyaman di Depok dipastikan akan gerah. Bagi yang masih gerah, setidaknya merasa nyaman ada angin segar baru Kaisang. Tinggal berhitung berapa persen yang nyaman dibandingkan yang gerah. Itulah ukuran warga Depok, butuh pemimpinnya turun mesin atau hanya reparasi ganti casing yang itu lagi, dia lagi. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan. Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun. 15 tahun untuk bonus demografi kita terkonversi, peningkatan capaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju. Kalau kita ubah lagi arah pembangunan kita nanti akan hilang waktu dan bonus demografi ini akan terkikis sehingga tidak ada potensi tidak mencapai target Indonesia maju di tahun 2045. Sandiaga Uno tolak Anies, ditulis oleh Adin di Seward.com. Pepatah politik yang menyatakan kawan bisa jadi lawan dan lawan bisa jadi kawan bukanlah isapan jempol belaka. Fakta politik sering terjadi khususnya di negara kita. Prabowo kini jadi Menteri Pertahanan Kabinet Jokowi setelah pemilu sebelumnya jadi rival kuat. Partai Nasdem setia mendukung Jokowi jadi presiden selama 1 dekade terakhir. Otomatis Nasdem pun selalu bekerja sama, berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Kolaborasi kedua partai ini sukses mengantarkan Jokowi presiden RI 2 periode.